perkara perdata pada Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dengan nomor perkara 165-PDT-G-2020 Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak penggugat akan segera dimulai. Kepada para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sidang dengan nomor perkara 165-PDTG-2020 Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohonkan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Mei 2020, sidang dengan nomor perkara 165-PDTG-2020 Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan yang mengadili perkara perdata prestasi antara PT Bank Perkreditan Rakyat BPR Karya Bakti Ugahari sebagai penggugat melawan Meisi Hombing sebagai tergugat 1 dan Dewi Manalo sebagai tergugat 2 bertempat di Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, Majelis Hakim telah menerima laporan mediasi dari mediator Endang Si Hombing SHM Hum yang dilakukan pada tanggal 27 April 2020 yang menyatakan bahwa upaya perdamaian yang ditempuh para pihak dengan cara mediasi tidak menemukan titik perdamaian. Bagaimana pihak penggugat? Apakah benar demikian? Benar yang mulia, kami sudah melakukan upaya hukum mediasi, namun kita tidak menemukan kesepakatan. Untuk itu, kami mohon agar perkara ini dilanjutkan yang mulia. Pihak tergugat bagaimana? Apakah benar demikian? Benar yang mulia, upaya perdamaian telah kami lakukan namun tidak membuahkan hasil yang mulia. Untuk itu kami serahkan seluruhnya kepada majelis hakim yang mulia. Baik, walaupun upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat tidak berhasil mencapai titik perdamaian sebagaimana dinyatakan oleh penggugat maupun tergugat, namun tidak tertutup kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa antara penggugat dan tergugat di luar pengadilan. Sidang kemudian akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan oleh penggugat. Bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara sudah siap dengan surat gugatan saudara? Siap yang mulia. Baik, dari pihak tergugat, apakah telah menerima salinan gugatan dari pihak penggugat? Sudah yang mulia. Sudah yang mulia. Apakah gugatan dari penggugat perlu dibacakan? Perlu yang mulia. Perlu yang mulia. Baik, karena saudari tergugat sudah menerima salinan gugatan dari pihak penggugat, apakah keberatan jika surat gugatan ini dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak keberatan yang mulia. Tidak keberatan yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat silakan dibacakan. Medan, 20 Maret 2020. Kepada yang terhormat Ketua Peradilan Semu Fakultas Hukum USU Jalan Universitas nomor 4 Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, dalam hal gugatan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Edwin Leonard SH, advokat dari kantor hukum Edwin Leonard SH dan Partners, berkantor dan berkedudukan di Jalan Ganevo nomor 6 Padang Bulan, Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2020
dari dan karenanya melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum PT Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Karya Bakti Ugahari. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya Dr. Anda Katarina Laura Sihombing. Kewarganegaraan Indonesia, 47 tahun, Katolik, beralamat dan berkantor di Jalan Pasar Impres, nomor 71, Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasa tersebut di atas untuk membuat dan menandatangani serta mengajukan surat gugatan selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini, penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap 1. Mei Indah Sihombing, umur 30 tahun, wira swasta, warga negara Indonesia, Katolik, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Berdikari, nomor 3, Padang Bulan, Medan Selayang, Kota Medan. Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai tergugat 1. 2. Dewi Manalu, umur 30 tahun, pekerjaan wira swasta, warga negara Indonesia, Katolik, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Dr. Mansur, nomor 20A, Medan Selayang, Kota Medan. Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai tergugat 2. Adapun dasar alasan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini. Pertama, bahwa pada tanggal 26 Februari 2016, tergugat 1 dan tergugat 2 meminjam uang kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam akte nomor 173 tanggal 26 Februari 2016 tentang perjanjian kredit yang diperbuat di hadapan notaris Angelina Marisi Sinaga SH di Medan. 2. Bahwa perjanjian hutang penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2 disepakati berlangsung selama 48 bulan terhitung sejak tanggal 26 Februari 2016 dan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2020 sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam akte nomor 173 dan seterusnya. 3. Bahwa dalam akte perjanjian kredit nomor 173 dan seterusnya, tergugat 1 dan tergugat 2 selaku pihak berhutang telah berjanji dan bersepakat kepada penggugat untuk membayar atau melunasi seluruh hutangnya kepada penggugat secara mengangsur dengan ketentuan membayar suku bunga sliding sebesar 2,5% atau sebesar Rp2.500.000 dan angsuran pokok sebesar Rp2.083.333 setiap bulannya terhitung sejak tanggal 26 Februari 2016 dan untuk pertama kali tergugat 1 dan tergugat 2 harus membayar angsuran bunga kepada penggugat pada tanggal 26 Maret 2016 dan tergugat 1 dan tergugat 2 harus melunasi seluruh tunggakan hutang pokok dan bunga pada saat jatuh tempo perjanjian pada tanggal 26 Februari 2020. 4. Bahwa dalam akta nomor 173 dan seterusnya dan dalam surat kuasa untuk menjual tanggal 26 Februari 2016 tergugat 1 dan tergugat 2 berjanji dan telah sepakat kepada penggugat untuk membayar denda atas setiap keterlambatan tergugat 1 dan tergugat 2 membayar angsuran bunga kepada penggugat sebesar 5% yang diperhitungkan dari bunga berjalan dan jika lebih dihitung secara kelipatan. 5. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 telah sepakat dan berjanji kepada penggugat akan melakukan pembayaran angsuran bunga dan pembayaran pokok utang di kantor penggugat dan pembayaran angsuran bunga harus dilakukan tergugat 1 dan tergugat 2 setiap tanggal 26 terhitung sejak tanggal 26 Februari 2016 dan pelunasan atau pembayaran hutang pokok harus dibayar lunas oleh tergugat 1 dan tergugat 2 kepada penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 26 Februari 2020. 6. Bahwa akan tetapi setelah tiba waktu yang diperjanjikan dalam akta nomor 173 dan seterusnya tergugat 1 dan tergugat 2 ternyata telah tidak melunasi seluruh hutangnya kepada penggugat sebagaimana terbukti hutang tergugat 1 dan tergugat 2 telah menunggak kepada penggugat. Bahkan hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hutang tergugat 1 dan tergugat 2 masih menunggak kepada penggugat. 7. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 tidak pernah beretikat baik untuk menyelesaikan seluruh hutangnya kepada penggugat. Meskipun penggugat telah menyampaikan surat somasi atau peringatan kepada para tergugat, bahkan penggugat telah berkunjung ke rumah para tergugat berulang kali. Akan tetapi, tergugat 1 dan tergugat 2 tetap tidak mengindahkannya. Oleh karena itu,
sikap tergugat 1 dan tergugat 2 dengan sengaja telah melalaikan kewajiban hukumnya merupakan perbuatan cedera janji atau ikat janji atau wan prestasi. 8. Bahwa untuk itu penggugat memohonkan ke hadapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan perbuatan ikat janji atau wan prestasi kepada penggugat, yaitu tergugat 1 dan tergugat 2 telah tidak mematuhi seluruh perjanjian sebagaimana tertuang dalam Akta nomor 173 dan seterusnya. 9. Bahwa akibat perbuatan cedera ikat janji atau wan prestasi yang diperbuat tergugat 1 dan tergugat 2 kepada penggugat telah menimbulkan kerugian material yang sangat besar bagi penggugat. 10. Bahwa untuk itu penggugat memohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar tunggakan hutangnya atau kerugian material yang dialami penggugat sebesar Rp273.115.534 secara tunai, seketika dan sekaligus. 11. Bahwa penggugat memohonkan ke hadapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk mematuhi atau memenuhi perikatan atau perjanjian kepada penggugat sebagaimana diikat atau diperjanjikan dalam Akta nomor 173 dan seterusnya. 12. Bahwa agar tuntutan penggugat tidak menjadi ilusoir belaka karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan akan etikat buruk tergugat 1 dan tergugat 2 untuk memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya teristimewa terhadap sebidang tanah seluas 96 meter persegi berikut bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri di atasnya sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 864 dan seterusnya yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Untuk itu, penggugat memohonkan kepada Bapak Ketua Peradilan Semu Fakultas Hukum USU, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku agar meletakkan sita jaminan atau konservatoir beslak terlebih dahulu. 13. Bahwa penggugat memohonkan ke hadapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar uang paksa atau dongsong secara tanggung renteng sebesar Rp1 juta setiap bulannya kepada penggugat atas setiap kelalaian tergugat 1 dan tergugat 2 untuk mematuhi seluruh isi putusan hukum pada perkara ini. 14. Bahwa oleh karena gugatan penggugat pada perkara ini didasarkan atas bukti-bukti autentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi oleh para tergugat, sehingga putusan dalam perkara ini telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan atau kerzet banding maupun kasasi dari tergugat 1 dan tergugat 2 with forbar bis forat. 15. Bahwa penggugat turut memohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul pada perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, penggugat memohonkan kepada Bapak Ketua Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk memanggil para pihak yang berperkara guna pemeriksaan perkara ini supaya menetapkan hari persidangan untuk itu dan mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan konservatoir beslak atas sebidang tanah seluas 96 meter persegi berikut bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Perumahan Cendana Asri, Dusun 9, Desa Medan Silembah, Kecamatan Tanjung Merawal, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 96 dan seterusnya yang diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang AN Nopida Silalahi SPD. 3. Menyatakan tergugat 1 dan tergugat 2 telah melakukan perbuatan ikat janji atau wan prestasi, yaitu tidak mematuhi atau memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar lunas seluruh tunggakan hutangnya kepada penggugat sebagaimana diikat atau diperjanjikan dalam Akte nomor 173 dan seterusnya. 4. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk memenuhi atau mematuhi dan melaksanakan seluruh perjanjian atau perikatan yang diperjanjikan dalam Akte nomor 173 dan seterusnya. 5. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar lunas seluruh tunggakan hutangnya kepada penggugat sebesar Rp273.115.534 secara tunai, seketika, dan sekaligus. 6. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa atau dongsong kepada penggugat sebesar Rp1 juta setiap bulannya
atas setiap kelalaian tergugat 1 dan tergugat 2 untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan hukum dalam perkara ini. 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, dan kasasi atau writ forbar bis forat. 8. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiare, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya. Et aquam et bono. Terima kasih. Hormat penggugat, kuasa hukumnya Edwin Leonard SH. Silakan duduk. Baik, demikian isi gugatan. Ada pihak tergugat 1 dan tergugat 2. Saudari paham dengan isi gugatan tersebut? Paham Yang Mulia. Paham Yang Mulia. Kepada saudara penggugat, apakah ada perbaikan atau ada yang hendak diubah dari dalil-dalilnya? Kami tetap pada dalil-dalil kami Yang Mulia. Kepada tergugat 1, apakah saudari akan menanggapi gugatan tersebut dengan jawaban? Kami akan mengajukan jawaban Yang Mulia. Baik, apakah sudah siap dalam persidangan ini? Belum siap, Yang Mulia. Berapa lama waktu yang saudari butuhkan untuk mempersiapkan jawaban saudari? Kami membutuhkan waktu 1 minggu untuk menyiapkannya Yang Mulia. Baik, tergugat 2 bagaimana? Kami juga membutuhkan waktu selama 1 minggu Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat, apakah keberatan dengan waktu yang diajukan tergugat? Tidak Yang Mulia. Boleh. Baik, panitera 7 hari ke depan tanggal berapa? Senin tanggal 11 Mei 2020 Yang Mulia. Pukul berapa? Pukul 10:55 waktu Indonesia Barat Yang Mulia. Apakah ada agenda lain? Tidak ada Yang Mulia. Apakah penggugat dapat hadir pada tanggal 11 Mei 2020? Bisa Yang Mulia. Apakah tergugat 1 dapat hadir pada tanggal 11 Mei 2020? Bisa Yang Mulia. Apakah tergugat 2 dapat hadir pada tanggal 11 Mei 2020? Bisa Yang Mulia. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak? Pihak penggugat, Cukup Yang Mulia. pihak tergugat? Cukup Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Baik, berhubung tergugat 1 dan tergugat 2 belum siap dengan jawabannya dan tidak ada lagi hal yang disampaikan oleh para pihak, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari ke depan, tepatnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 pukul 10:55 waktu Indonesia Barat di Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan agenda pembacaan jawaban dari pihak tergugat 1 dan tergugat 2. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi karena pemberitahuan ini adalah panggilan resmi dari pengadilan. Dengan demikian sidang ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohonkan untuk berdiri. Sidang perkara perdata pada Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dengan nomor perkara 165-PDT-G-2020 Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dengan agenda penyampaian jawaban dari pihak tergugat akan segera dimulai. Kepada para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
Sidang dengan nomor perkara 165-PDTG-2020 Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohonkan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Pada hari ini, Senin tanggal 11 Mei 2020, sidang dengan nomor perkara 165-PDTG-2020 Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang mengadili perkara perdatawan prestasi antara PT Bank Perkreditan Rakyat BPR Karya Bakti Ugahari sebagai penggugat melawan Meisi Hombing sebagai tergugat 1 dan Dewi Manalu sebagai tergugat 2 bertempat di Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sesuai berita acara pada persidangan yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pembacaan jawaban dari tergugat 1 dan tergugat 2. Pihak tergugat apakah sudah siap dengan jawabannya? Siap, Yang Mulia. Baik, pihak tergugat silakan tunjukkan jawaban tersebut ke meja majelis hakim, dan kepada pihak penggugat silakan mengambil salinan jawaban pihak tergugat ke depan meja majelis hakim. Majelis hendak bertanya apakah jawaban dari pihak tergugat perlu dibacakan? Perlu, Yang Mulia. Apakah keberatan jika jawaban tersebut dibacakan pokok-pokoknya saja? Tidak keberatan, Yang Mulia. Baik, kepada pihak tergugat silakan dibacakan pokok-pokok dari jawaban saudari. Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim perkara nomor 165-PDTG-2019 Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dengan hormat, tergugat 1 dan tergugat 2 mengajukan jawaban atas gugatan penggugat dalam hal sebagai berikut. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 menolak dengan tegas gugatan penggugat, kecuali ada yang dengan tegas diakui oleh tergugat 1 dan tergugat 2 di bawah ini. 1. Bahwa ia benar, tergugat 1 dan tergugat 2 menjamin uang kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah, tetapi tidak di hadapan notaris Angelina Marsisinaga, SH di Medan. Tergugat 1 dan tergugat 2 tidak mengenal beliau. 2. Bahwa ia benar, perjanjian hutang antara penggugat serta tergugat 1 dan tergugat 2 disepakati berlangsung selama 48 bulan terhitung sejak 26 Februari 2016 dan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2020. 3. Bahwa ia benar, tergugat 1 dan tergugat 2 selaku pihak berutang telah berjanji untuk membayar seluruh hutang pokok secara mengangsur dengan ketentuan membayar suku bunga sliding 2,5% atau sebesar Rp2.500.000. 4. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 tidak pernah membicarakan, tidak melihat, dan tidak pernah menandatangani surat kuasa untuk menjual. 5. Bahwa ia benar, tergugat 1 dan tergugat 2 telah sepakat dan berjanji kepada penggugat akan melakukan pembayaran angsuran hutang pokok yang harus dilakukan tergugat 1 dan tergugat 2 setiap tanggal 26 Februari 2016 sampai 26 Februari 2020. 6. Bahwa ia benar, hutang tergugat 1 dan tergugat 2 telah menunggak kepada penggugat hingga gugatan ini diajukan di Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 7. Bahwa ia benar, hutang tergugat 1 dan tergugat 2 membayar angsuran hutang kepada penggugat dengan perincian sebagai berikut. Angsuran pokok
Rp6.250.000, angsuran bunga Rp7.343.749, jumlah Rp13.593.749. 8. Bahwa tergugat 1 menghadiri surat panggilan somasi 1 dan surat panggilan somasi 2. Tergugat 1 tidak bertemu Bapak Batman Sitorusesa, beliau tidak di kantor. 9. Bahwa tergugat 1 menerima surat panggilan somasi dengan sikap yang baik. Pihak penggugat berulang kali datang ke rumah tergugat 1, menerima kedatangan penggugat dengan sikap yang baik. Bahkan penggugat sebanyak 5 orang datang ke rumah tidak beretiket baik. Penggugat bersikap dengan paksa dan ribut-ribut di teras rumah tergugat 1. Penggugat memaksa tergugat 1 untuk menandatangani surat. Tergugat 1 memohon dengan sikap baik untuk tidak menandatangani surat apapun selama 3 tahun ke depan, sampai suami sebagai tergugat 2 pulang ke rumah. Tergugat 2 dalam tahanan menjalankan hukuman selama 3 tahun. Tergugat 1 memohon kepada pihak BPR sebagai penggugat untuk diberi keringanan membayar hutang sebesar Rp1 juta per bulan. Penggugat tidak mengindahkannya. 10. Bahwa untuk itu, tergugat 1 dan tergugat 2 memohonkan kehadapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak karena lalai berhubung masalah kehidupan yang dihadapi. Tergugat 1 hanya mampu untuk mengansur hutang pokok sebesar Rp1 juta per bulan. 11. Bahwa ia benar sisa tunggakan pokok sebesar Rp93.749.998. Tergugat 1 dan tergugat 2 memohon untuk keringanan tunggakan bunga dan denda. Tergugat 1 dan tergugat 2 tidak menerima dengan rincian sebagai berikut. Tunggakan bunga sebesar Rp105.537.411. Denda Rp73.828.125. Jumlah Rp179.365.536. 12. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 memohonkan kehadapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat 1 dan tergugat 2 untuk mengangsur kembali hutang tergugat 1 dan tergugat 2. 13. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 memohonkan kehadapan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk mempertimbangkan dengan seadilnya karena ini merupakan pinjaman ketiga kalinya. Pinjaman 1 dan pinjaman 2 dengan jumlah yang sama Rp100 juta. Tergugat 1 dan tergugat 2 melunaskannya. Pinjaman ketiga, tergugat tidak lalai, tidak sengaja dan tidak ada niat jahat. Semua terjadi karena alasan suami tergugat 2 dalam masa tahanan selama 3 tahun. Tergugat 1 dan tergugat 2 memohonkan kehadapan majelis hakim untuk memberi keadilan kepada tergugat 1 dan tergugat 2. Hormat tergugat. Tergugat 1 Mei Siombing, tergugat 2 Dewi Megawati Manalu. Terima kasih yang mulia. Silakan duduk. Baik, kepada kuasa penggugat, apakah saudara sudah paham dengan jawaban yang telah dibacakan? Paham yang mulia. Apakah saudara akan tanggapan? Ada yang mulia, kami akan mengajukan tanggapan atas jawaban dari tergugat. Apakah sudah siap dalam persidangan ini? Kami membutuhkan waktu untuk menyiapkannya yang mulia. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan? Kami membutuhkan waktu 1 minggu yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah keberatan dengan waktu yang diajukan oleh penggugat? Tidak keberatan yang mulia. Tidak keberatan yang mulia. Boleh. Panitra, 7 hari ke depan tanggal berapa? Senin tanggal 18 Mei 2020 yang mulia. Pukul berapa? Pukul 10:55 waktu Indonesia Barat yang mulia. Apakah ada agenda lain? Tidak ada yang mulia. Baik, apakah penggugat dapat hadir pada tanggal 18 Mei 2020? Bisa yang mulia. Baik, apakah tergugat 1 dapat hadir pada tanggal 18 Mei 2020? Bisa yang mulia. Baik, apakah tergugat 2 dapat hadir pada tanggal 18 Mei 2020? Bisa yang mulia. Baik, sebelum sidang ditutup, apakah ada hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak penggugat, Cukup yang mulia. pihak tergugat?
Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, berhubung pihak penggugat belum siap dengan tanggapannya dan tidak ada lagi hal yang disampaikan oleh para pihak, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari ke depan, tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 pukul 10:55 waktu Indonesia Barat di Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan agenda pembacaan replik dari penggugat. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi karena pemberitahuan ini adalah panggilan resmi dari pengadilan. Dengan demikian sidang ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohonkan untuk berdiri.